Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dimanapun anda berada, dan pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa lewat media ini dalam rangka kita saling menguatkan dan saling menyemangati dalam menambah amalia-amalia Ramadan kita. Pada pertemuan kali ini insyaallah sedikit kita akan membahas salah satu hal yang sangat urgen dalam agama kita, yakni sifat pemaaf. Puasa ini merupakan amalan ibadah yang sangat istimewa, amalan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kepada kita hal-hal yang menyangkut hubungan kita kepada sesama. Kita tentu menyadari selaku makhluk sosial kita sering berinteraksi dengan sesama kita, yang mana di dalamnya sering terjadi, apakah itu kita sengaja ataupun kita tidak sengaja, ada hal yang bersilang pendapat dengan saudara-saudara kita. Nah, disinilah dibutuhkan satu hal yang sangat dianjurkan oleh agama kita, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya, yakni sifat pemaaf. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, melalui ayat ini kita tentu memahami, kalau kita artikan secara luas, bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mencari surganya, yang mana surganya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga ini? Untuk mereka yang mendapatkan ketakwaan dalam dirinya, la'allakum tattaqun. Kaitannya dengan puasa tentu sangat erat antara ayat ini di surah Al-Baqarah dengan ayat ini surah Al-Imran. Bukankah dalam ayat surah Al-Baqarah dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat sebelum kalian, sebelum kamu, supaya kalian mendapatkan gelar takwa, atau supaya kalian mendapatkan ketakwaan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tarik korelasi antara ayat ini dengan ayat yang pertama tadi, maka tentu kita temukan satu titik simpul bahwa tujuan kita berpuasa untuk meningkatkan ketakwaan kita. Apa indikator ketakwaan itu? Ternyata indikator ketakwaan kita salah satu diantaranya adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan saudara kita. Kenapa kita memiliki sifat pemaaf? Karena orang yang pemaaf ini itu mewarisi sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala seseorang tidak memiliki rasa pemaaf, maka senantiasa api dendam dalam hatinya terus membara, dan yakinlah ini tidak akan membuatnya tenang. Apapun yang dia miliki, kalau senantiasa terpelihara rasa dendam dalam dirinya, maka ketenangan hidup tidak akan pernah dia dapatkan. Olehnya itu, saudara-saudaraku yang beriman, marilah kita senantiasa menghadirkan rasa pemaaf kepada saudara kita. Kemudian yang kedua, pemaaf ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa memaafkan saudaranya, Allah pun akan memaafkan kita. Ketika kita ada kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita minta ampun, minta taubat kepadanya, manakala kita sering memaafkan kesalahan saudara kita, kalau ada yang hilaf, ada yang salah, maka Allah pun akan memaafkan kita.
Namun sebaliknya, sekiranya kita menyimpan rasa dendam pada mereka, tidak ingin memaafkan saudara kita, maka Allah pun menangguhkan permohonan ampun kita kepada. Sehingga dan demikian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa hadirkan rasa pemaaf dalam diri kita ini. Di bulan suci Ramadan ini kita saling memuliakan, kita saling mendoakan, dan kita saling memaafkan atas kehilapan-kehilapan yang terjadi antara kita. Terutama dalam lingkup keluarga kita, suami sebaiknya memaafkan kesalahan istrinya, dan istri pun memaafkan kesalahan suaminya. Begitu juga orang tua, pastilah sekalipun tidak diminta, orang tua yang sangat menyayangi keluarganya memaafkan kekeliruan dan kehilapan daripada anak-anak mereka. Dan ingat saudaraku sekalian, begitu juga bagi kita seorang anak, jangan sekali-kali mendendam kepada orang tua, karena kita tidak akan mungkin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia dan akhirat tanpa ridho daripada kedua orang tua. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi pemaaf di bulan suci Ramadan, mengajarkan sifat itu untuk kita sama-sama miliki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala kekurangan dan mohon maaf atas terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.